Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Jidik di Yuk Belajar Channel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini dan terus menonton ya sampai habis. Di dalam video ini saya akan mereview atau menjelaskan beberapa komponen perangkat keras pada komputer yang terdiri dari komponen input, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Oh iya teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya channel ini agar dapat berkembang ke depannya. Langsung saja. Perangkat keras komputer sendiri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Perangkat keras masukan atau input, 2. Perangkat keras pemrosesan atau proses, 3. Perangkat keras penyimpanan, 4. Perangkat keras keluaran atau output. Pada kali ini saya akan membahas keempat perangkat keras tersebut, yaitu perangkat keras input, proses, penyimpanan, dan output, mulai dari pengertian hingga contoh perangkatnya. Yang pertama, nomor 1, perangkat keras masukan atau input. Perangkat keras input adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer atau pengguna untuk digunakan dalam pemrosesan pada komputer. Apa saja sih yang ada dalam perangkat keras masukan? Yang pertama ada mouse atau tikus. Mouse ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pointer atau petunjuk dalam pengoperasian komputer. Untuk memberikan inputan pada mouse, Anda bisa menggerakkan mouse untuk menggerakkan pointer pada layar, klik kiri untuk melakukan pemilihan, klik kanan untuk memilih opsi, dan scroll pada tengah mouse untuk melakukan scroll. Yang kedua, ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras inputan yang paling umum dan selalu Anda jumpai pada komputer. Fungsi keyboard sendiri adalah untuk memberi masukan berupa huruf, angka, simbol, atau tombol fungsi lainnya yang bertujuan khusus seperti delete, shift, caps lock, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad ini biasanya sudah termasuk ada dalam perangkat notebook atau laptop. Touchpad ini memiliki fungsi sama seperti halnya mouse, yaitu sebagai pointer atau petunjuk untuk mengoperasikan komputer. Perbedaannya, pointer ini menggunakan sistem sentuhan jari secara langsung. Yang keempat, scanner. Scanner, alat ini memiliki sistem kerja yang hampir sama seperti mesin fotokopi, yang mana kalau mesin fotokopi dokumen di scan akan ditampilkan dalam bentuk fisik berupa kertas atau hasil fotokopi, sedangkan scanner hanya bentuk soft copy yang tampil di layar monitor Anda. Alat ini digunakan untuk memindai file-file dokumen yang berbentuk fisik seperti kertas untuk diinputkan ke komputer dalam bentuk file komputer. Sekarang alat ini atau alat scanner ini sering menjadi satu kesatuan dengan alat peripheral komputer lainnya, yaitu printer. Yang kelima, webcam. Webcam adalah perangkat inputan berupa kamera yang berfungsi menangkap gambar maupun video ke dalam sebuah komputer. Sekarang ini webcam sering digunakan untuk video call atau teleconference seperti Zoom dan lain sebagainya. Sebanyak untuk sebuah laptop atau notebook biasanya sudah ada webcam bawaan yang tertanam dalam laptop, jadi tidak perlu menambah alat ini lagi. Yang terakhir atau yang keenam ada gamepad atau joystick. Tak asing, gamepad atau joystick ini biasa digunakan untuk alat saat bermain game di PlayStation. Alat ini juga dapat digunakan pada komputer dan memiliki fungsi yang sama,
untuk mempermudah Anda dalam bermain atau mengontrol dalam game yang ada di komputer. Karena memang memiliki tombol-tombol khusus yang dimengerti kalangan gamer dan juga analog yang mempermudah pergerakan dalam game. Lanjut yang kedua, perangkat keras pemroses. Perangkat pemroses adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi, perintah atau mengolah data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang ditampilkan di perangkat output. Perangkat pemroses terdiri dari banyak komponen perangkat yang saling berhubungan dan terkait untuk menyelesaikan sebuah proses pengolahan data. Berikut beberapa contoh perangkat pemroses. Yang pertama yang terpenting adalah motherboard atau papan. Motherboard atau mainboard adalah sebuah papan induk tempat semua hardware komputer dihubungkan. Motherboard ini merupakan pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. Motherboard ini adalah komponen utama dari sebuah komputer, jadi sangat penting sekali. Yang kedua ada CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit adalah otak atau inti dari sebuah komputer. Di dalam CPU ini melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Banyak orang salah mengartikan CPU ini sebagai box hitam komputer. CPU sendiri merupakan komponen internal komputer yang berbentuk kotak persegi kecil berbahan logam dengan beberapa konektor logam pada bagian bawah yang ditaruh ke dalam soketnya di motherboard. CPU sendiri terdiri dari 3 komponen utama di dalamnya sebagai berikut. 1. Unit control. Unit control sesuai namanya merupakan bagian dari CPU yang bertugas mengatur jalannya program. 2. Arithmetic Logic Unit, singkat ALU atau ALU. ALU di dalam CPU ini bertugas untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Dan juga operasi logika seperti AND, NOT, OR, XOR, dan lain-lain. Jadi ALU memiliki tugas utama melakukan operasi aritmatika dan logika sesuai instruksi program. 3. Register. Register adalah penyimpanan berukuran kecil dalam CPU yang bertugas menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, GPU, Graphic Processing Unit. GPU adalah chip logika yang bertugas khusus untuk menjalankan fungsi tampilan pada komputer. GPU bertugas secara khusus untuk merender gambar, animasi, dan video untuk komputer. GPU ini biasanya juga sudah ada bawaan di dalam sebuah chipset atau CPU. Hanya saja secara kemampuan memang masih terbatas. Yang keempat, power supply. Power supply, alat ini bertugas memasukkan aliran listrik komponen hardware komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Power supply menerima aliran listrik dari stop kontak dan mengubah aliran listrik AC atau arus bolak-balik, DC, arus arah sesuai yang dibutuhkan komputer. Yang terakhir, yang kelima, CD atau DVD room. CD atau DVD room ini adalah alat yang digunakan agar komputer dapat membaca dan menulis CD ataupun DVD. Lanjut yang ketiga, perangkat keras penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang ada pada komputer agar bisa diakses sewaktu-waktu. Berdasarkan tipe jenis penyimpanan, perangkat keras penyimpanan dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu penyimpanan sementara atau volatil dan penyimpanan permanen atau non-volatil. Yang pertama, penyimpanan sementara atau penyimpanan volatil. Penyimpanan volatil yang artinya penyimpanan hanya bertahan ketika dayanya aktif atau komputer dalam keadaan aktif dan hanya hilang ketika mati atau kehilangan daya. Penyimpanan volatil yaitu RAM. RAM, pendekan dari Random Access Memory, merupakan
memori penyimpanan data sementara ketika komputer menjalankan fungsi seperti sistem operasi dan program aplikasi. Data yang digunakan saat ini disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. RAM ini bersifat volatil, yang artinya hanya penyimpanan sementara. Ketika komputer mati, maka akan hilang data yang diproses. RAM memiliki kecepatan baca tulis yang sangat cepat, jauh lebih cepat dari HDD atau hard disk atau bahkan SSD. Maka dari itu RAM adalah memori utama dalam sebuah komputer. Yang kedua, penyimpanan non volatil atau penyimpanan permanen. Kebalik dari volatil, non volatil memori artinya penyimpanan dapat bertahan walaupun dayanya dimatikan. Non volatil memori atau non volatil penyimpanan yaitu hard disk. Hard disk di sini berfungsi sebagai penyimpanan utama file sistem operasi, program aplikasi, dan juga data-data file pribadi Anda seperti dokumen, lagu, foto, dan video, dan lain-lain. Hard disk merupakan perangkat penyimpan non volatil atau permanen yang umum digunakan untuk penyimpanan dalam sebuah komputer. Yang kedua ada Solid State Drive atau SSD. SSD adalah memori penyimpanan permanen non volatil. Sama seperti halnya hard disk. Perbedaannya jika hard disk menggunakan sistem kerja piringan magnetik yang rawan rusak jika terjadi goncangan atau mati listrik ketika komputer sedang digunakan. Lanjut yang terakhir atau yang keempat, perangkat keras keluaran atau output. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Perangkat output yaitu yang pertama, satu, monitor. Monitor adalah tampilan yang digunakan untuk menampilkan visual dari komputer berdasarkan jenis teknologi panel layarnya. Monitor dibedakan menjadi tiga untuk saat ini, yaitu CRT atau cathode ray tube atau monitor tabung, LCD atau liquid crystal display, dan LED atau light emitting diode atau penuaan dari LCD. Yang kedua ada printer. Printer adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mentransfer teks ataupun gambar dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer banyak sekali jenisnya. Secara garis besar ada 3 jenis printer. Yang pertama atau nomor 1, dot matrix printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakan atau jenis printer zaman dulu. 2. Inkjet menggunakan tinta cair untuk mencetak. Printer jenis ini sering kita temui sehari-hari. Yang ketiga, laser printer adalah printer yang menggunakan tinta serbuk, memiliki kemampuan mencetak yang lebih baik dan cepat dibandingkan inkjet. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer agar kita dapat mendengarkannya. Nonton film, mau putar lagu atau mau bisa menggunakan speaker. Yang terakhir atau yang keempat ada proyektor atau dibilang infocus. Proyektor mempunyai fungsi hampir sama seperti monitor, yaitu untuk menampilkan tampilan dari komputer. Perbedaannya, proyektor ini menggunakan pancaran sinar cahaya untuk memproyeksi tampilan pada sebuah permukaan. Proyektor ini biasa digunakan untuk kebutuhan presentasi, menonton video, dan hal lainnya yang membutuhkan tampilan yang besar untuk penonton yang lebih banyak. Jadi kalau biar lebih besar ya pakai ini, proyektor ini. Oke teman-teman, demikian itulah beberapa contoh komponen perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya. Semoga sedikit penjelasan dari video saya ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman tentang jenis dan fungsi hardware. Oh iya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.